warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mengumumkan dari kantor RT7 untuk panggilan kepada kami yang akan membaca Al-Quran saat ini. Dari kelas 7 tadi kami panggilkan bernama Haikal dari 711. Ada dia. Haikal. Hanya pertanyaan diarahkan kepada kelas 11. Kelas 11 ada Haikal, tolak berdiri dulu. Ambil tempat di depan sekarang. Oh, kalau itu saya satu pertanyaan. Untuk lokal lain, siapa yang bisa kita harapkan bisa baca Quran? Selamat datang, Pak. Sini dah dulu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita kedatangan tamu. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dan dapat kita bersama akan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Salawat dan salam salam junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Mudir beserta keluarga besar dan Mustafa Hussein. Yang kita muliakan ayah-ayah kita dan juga ibu kita yang sudah berhadir, anak-anak Bokir dan Fatayat yang kami sayangi, Al-Muhtaram wal-Muhtaram, tuan-tuan kita yang sudah hadir bersama kita di aula yang sederhana ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini atas keizinan Allah Subhanahu wa taala kita kedatangan tamu dari saudara kita sendiri, yaitu Ayahanda Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Mudah-mudahan kehadiran ayah di sini membawa keberkahan dan ayahanda senantiasa sehat-sehat selalu. Kami mengucapkan dari Pondok Pesantren Mustafa ini selamat datang. Mohon kiranya Pondok Pesantren ini dijadikan seperti rumah kita sendiri. Alhamdulillah, di Pondok Pesantren kita ini 3 tenaga pengajar kita bahkan sekarang menduduki ketua Dewan Masyayikh adalah alumni dari Yaman. Mudah-mudahan kehadiran Ayahanda pada hari ini akan menjadi suatu sarana untuk mempererat persaudaraan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama, tapi mudah-mudahan akan berlanjut sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فحمدا لرب خصنا بمحمد فحمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وجلل وقدس على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كبر عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Yang mulia para buya, para ayah, dewan masyayikh pesantren yang full berkah, dan semuanya santri-santri, berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtuburur, kalau beliau kedatangan santri ke rumah beliau, beliau menyambut dengan kata marhaban bi ahlil jannah. Marhaban bi ahlil jannah. Ini semuanya ahli jannah insyaallah. Ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Di dunia saja sudah di taman surga, belum nanti di akhirat. Di dunia saja sekarang di taman surga, meskipun agak panas dikit. Panas. Santri putra santai aja. Ya. Santri cewek-cewek pakai skincare tenang. Kok santri putra pula yang ribut kali, santai aja. Tapi mohon maaf atas keterlambatan, saya pun gak akan lama-lama karena saya khawatir semuanya ini nanti kapok jumpa sama kita. Ya, panas. Tapi alhamdulillah bendung dikit. Insyaallah. Ya. Di surga pun juga gitu, enggak ada panas, enggak ada gelap. Ya. Keadaan santai. Salamun qaulan mir rabbil alamin. Enak, nyaman. Ini taman surga Tuhan. Di dunia taman surga yang disebut oleh Nabi secara pasti dua. Satu, berat kita ke sana, tapi mudah-mudahan semuanya ada takdir insyaallah. Raudhah min riyadil jannah, jarak antara makam Nabi dengan mimbar Masjid Nabawi. Raudhah min riyadil jannah. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, hakikatan lama jazat. Nanti di hari kiamat itu tempat diselamatkan oleh malaikat, dimasukkan ke dalam surga. Bukan kok kemudian kiasan itu taman surga Anda. Memang hakikatan
Mudah-mudahan semuanya ditakdir haji, umroh, ziarah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak di sana pun, di sini di pesantren Mustofawiyah juga taman ya, Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Idza marratum bi riyadil jannah farta'u," dan seterusnya. Hadisnya masyhur. Saya kadang-kadang ini malu, takut mau ngomong dalil sama santri. Ya, apalagi tadi disampaikan sama Buya, kalau ini adalah santri-santri kelas 7. Udah akhir. Tapi nggak ada akhir dalam belajar. Terus niat belajar insyaallah. Hidup mati dalam ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu arda kemana-mana bawa tinta. Sekarang plannya kita plan gini ya. Dulu saya masih dapetin. Saya dulu lebih kurang tahun-tahun 80 mondok di pesantren Langitan di Tuban, Jawa Timur. Langitan. Itu masih saya dapetin dulu kalau ngartikan makna kita pakai pena yang ditutul-tutul gini. Sekarang ada masih gitu. Gak ada lagi kan? Dulu masih nyari kita orang dari jantung pisang dan lain sebagainya. Pakai tutul-tutul. Imam Ahmad bin Hanbal dulu masih kemana-mana bawa tinta. Imam Ahmad santri bawa pen. Bawa. Santri bawa pen atau bawa rokok? Beliau selalu bawa tinta, pena dan tintanya. Ditanyakan, "Tuan, Anda ini marja ulama di Baghdad. Tuan, Anda ini muridnya Imam Syafi'i. Tuan, Anda tempat kembalinya ulama seluruh dunia. Masih bawa pen? Masih bawa tinta?" Beliau mengatakan, "Ma'al mahbarah ilal makbarah." Ma'al mahbarah ilal makbarah. Bawa tinta terus sampai ke kuburan. Predikat talibul ilm sangat dimuliakan sampai dalam hadis masyhur, yang meninggal dunia dalam menuntut ilmu lam yakun bainahu wa bainan nubuwah fil jannah illa darajah wahidah. Enggak ada jarak antara nabi dengan dia nanti kelak di surga kecuali satu derajat kenabian. Tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur insyaallah. Jangan pula setelah dengarkan hadis ini kepingin mati ya. Atau malah mau dikira buru-buru ya. Jangan ya. Tapi kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan proses. Memuliakan proses. Loh, ini masih santri. Bagaimana tuan-tuan guru, bagaimana para buya, para ayah dan lain sebagainya, mudah-mudahan beliau semuanya insyaallah dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ngurusin santri sebanyak ini. Amin ya rabbal alamin. Maka Tuhan, santri semuanya, di antara saya datang ke sini saya tidak berniat untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat, tidak Allah tidak. Saya rasa nggak sopan saya kalau memberi tausiah atau nasihat. Tadi saya mengharapkan keberkahan dari semuanya. Saling memberikan berkah satu sama yang lain semuanya. Insya Allah berkah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan sama ayah tentang dekat sama ujian. Sebetulnya bukan sekedar ujian saja. Ya, pastinya seorang santri itu ya setiap saat hari-harinya sama ilmu. Hari-harinya sama ilmu. Iya. Senangnya sama ilmu, kemana-mana sama ilmu, kemana-mana bawa kitab, kemana-mana kepingin. Maka ketika semisal inilah Tuhan, harusnya antum semuanya ini memang harus sungguh-sungguh. Ya, ada ucapan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, "Aqbil ala syarif, aqbil
alasan. Urusanmu sekarang ilmu saja, jangan mikir yang macam-macam. Jangan mikir. Saya dulu di Hadramaut, mungkin mohon maaf sebelum Ustaz Anwar Khair. Ustaz Anwar Khair kan belum? 2012. Beliau 2012. Saya pulang dari Hadramaut 98. 9 berapa pulang? Jadi masuk tahun 94 atau 95. Masuk. Itu masih perang antara Yaman Selatan sama Yaman Utara. Akhir-akhir perang saudara antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Tapi di mana guru kita memperhatikan kita tidak disibukkan dalam urusan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita di pesantren itu dari dulu urusannya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu. Dan itu aja urusannya. Urusannya cuma nih itu. Kalau pas lagi bahasan mandi besar senang kali lah. Mandi juluk, nah senang kali lah kalau bahasan itu. Masuk bahasan kawin, senang kali lah. Ya kan? Masuk bahasan dalam fikih kok macam-macamnya hukum nengok cewek. Senang kali. Ada berapa macam nengok cewek? Ada 7 macam di dalam Fathul Qorib, ya kan? Walhasil dalam bahasan itu senang. Sebenarnya kita ya itu nggak ada senang urusan sama HP, nggak ada. Main HP ya? Masih di pondok udah beda pendapat. Sini bilang enggak, sini bilang iya. Khilaf ulama antara mazhab ini sama mazhab ini. Ini lagi kita sampaikan. Akbil ala syanik. Urusan anda, jangan mikir macam-macam. Kalau usah kemudian santri kok mikir politik, santri kok mikir partai, santri kok mikir fufu papa. Apalah urusanmu sama fufu papa? Ketawa kan boleh tahu kan? Udah urusanmu pelajaran. Kalian belajar apa? Alfiyah bin Malik. Hafal Alfiyah bin Malik. Beda pendapat lagi. Ya. Walhasil Abdil ala syanik ini sangat penting. Sehingga apa yang bukan urusan kita ya sudah gak usah diurus. Dalam hadis Nabi masyhur, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, nilai bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tak penting. Apa yang sekiranya manfaat gak usah diurus. Ya, jangan terlalu mikir masa depan. Yang penting sekarang. Saya bukan berarti kalau kita nggak perlu punya cita-cita. Cita-cita itu letakkan paling tinggi. Cita-cita letakkan paling tinggi. Jangan pula kemudian cita-cita kepingin jadi ustaz kampung. Ya, ustaz kampung. Saya tidak pernah jadi ustaz kampung. Tapi niatnya begini. Insya Allah kepingin jadi semisal Syekh Mustafa Husain. Yang amin cuma 20 orang. Makanya tadi kita sampaikan bentuk taruh cita-cita yang tinggi. Saya teringat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, beliau itu alim besar luar biasa. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, pernah dengar namanya? Ya. Beliau barusan wafat, ya mungkin beberapa tahun yang silam. Beliau di antara ulama Hadramaut, saya dapetin beliau, dapetin juga kakaknya beliau namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antaranya beliau yang pernah bilang, aku dulu pernah punya harapan, kepingin kayak abahnya beliau Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ulama besar.
Dan disebutkan dalam kitabnya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, aku keliling dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, dan aku dapatin ulama-ulama besar seluruhnya. Kalau tidak muridnya Habib Abdullah bin Umar Syafi'i, dia adalah murid dari murid-muridnya Habib Abdullah bin Umar Syafi'i. Habib Abdullah bin Umar Syafi'i dulu lama di Makkah. Beliau pernah berdoa khusus di depan Ka'bah di Multazam setelah minum air Zam-Zam dengan banyak. Beliau doa, ya Rabb, sampaikan semua ilmu yang aku ketahui ke timur dan baratnya dunia. Sampaikan ke timur dan baratnya. Tapi Abdullah bin Umar Syafi'i tidak pernah keluar dari Hadramut, dari Yaman. Setelah dari Mekah beliau balik ke Taif. Tapi Allah menyiapkan murid-murid dari seluruh negara datang kepada beliau belajar. Dari Afrika, dari Eropa, dari Asia, dari Indonesia, belajar semuanya beliau sehingga murid-muridnya menyebar ke seluruh dunia. Barokah dikabulkannya doa ketika beliau doa di Multazam. Mudah-mudahan semuanya sempat untuk ke Multazam insyaallah. Ya benar. Beliau pernah mengatakan, aku dulu kepingin jadi kayak abah. Dimarahin sama abahnya. Abahnya bilang, kau kepingin jadi kayak aku? Aku dulu cita-citaku kepingin kayak Imam Syafi'i. Jatuhnya jadi kayak aku. Cita-citanya tinggi, kalau jatuh itu jadi orang sana. Tapi cita-citanya jadi kayak Imam Syafi'i. Ya kalian juga demikian, insya Allah. Ya saya tidak merendahkan kiai kampung, PKM masjid. Ya, saya tidak merendahkan. Tapi niatkan insya Allah santri-santri Mustafawiyah insya Allah mengambil sepenuhnya barokah Syekh Mustafa Husin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akbil ala syani, urusan kalian sekarang itu. Tidak usah mikir yang macam-macam. Kalau anda sudah hafal Anbiya, belajar Ihya sungguh-sungguh, belajar Tuhfah sungguh-sungguh, fikih sungguh-sungguh. Jangan mikir sekarang urusan kawin. Jangan mikir urusan kawin. Jangan di pondok nyari jodoh. Ya, ngintip-ngintip santri cewek. Pengalaman kayak. Ya, jangan mikir yang macam-macam. Kalau kalian sungguh-sungguh di pondok, ya, hafal Anbiya, Ihya paham, Tuhfah paham, bisa ngajar. Pulang dari Mustafawiyah sudah ditunggu 9 cewek kalian tunggu. Direbut sama calon istri 9 calon sekalian pilih 4 langsung. Saya mau bikin katanya kalau di Mandailing Natal katanya nggak boleh bicara poligami, ya kan? Padahal masyayikh Salawatiyah masya Allah banyak ya, betul ya. Malah kita dengar Syekh Abdul Qadir Mandailing juga beberapa ya kan? Supaya terbuka lah insya Allah para ayah ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan istrinya nggak hadir. Mudah-mudahan istrinya hadir. Kalau istrinya hadir, pulang ke rumah dia bilang, ayah jangan boleh lagi itu ustaz dari Medan masuk pesantren, merusak rumah tangga. Nah, bukan masalah itu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah bukan masalah urusan kawin, bukan urusan poligami, bukan urusan hal semisal itu. Tapi yang terpenting akbil ala syahid. Urusan anda sekarang jazaitun ro'aitu zaitan maratu zaitun. Ya. Urusan anda hafal Anbiya, urusan anda Tuhfah, urusan anda Ihya, urusan anda pelajaran. Sungguh-sungguh di pelajaran itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan banyak hal yang tidak terduga-duga. Apalagi kalau sudah dapat manfaat barokah dari masyarakat. Maka ini yang terpenting. Sebagaimana ridho anak, ridho orang tua pada anak adalah penentu utama. Penentu utama. Ridho orang tua pada anak. Anak jangan bicara ridho Allah dulu sebelum dapat ridho emaknya. Sebelum dapat ridho orang tuanya. Sama juga
demikian murid. Jangan berpikir keluar dari Mustafawiyah kecuali betul-betul dapat ridho dari para ayah, para guru, para masyayikh. Ridhonya katanya Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik, ridhon bi ghairi suhti. Ridhon bi ghairi suhti. Jangan ridho yang kepaksa. Ya. Ingin keluar dari pondok maksa-maksa. Cari ridhonya guru. Anda dapat ridhonya guru, tenang Anda. Sebelum keluar minta ridho dari para masyayikh. Salam sama mereka. Minta untuk dipegang kepalanya. Berbaiat, insya Allah jadi murid dunia akhirat. Gitu Tuhan, bukan asal keluar apalagi lari pula. Ya pondok apalagi kayak gini. Ya, saya berpikir ini kalau santri itu lari itu gampang kali. Karena bes lewat, liwar. Tapi bukan itu, kita yakin santri Mustafawiyah adalah santri hakiki ahlul ilm zahiran wa batin. Dengan insya Allah diamalkan ta'limul muta'alim, diamalkan adab dan akhlak. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah panas. Udah? Kalian bilang belum, yang pakai skincare udah mikir. Ya kan? Tapi Masya Allah, kita cuma akrab, kita berharap cuma akrab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mendoakan, ya, khususnya ketika Anda jadi santri ini, pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh serius. Ya. Dengan sungguh-sungguh ambil al-syahid, dan kalau bisa untuk mengamalkan apa yang diketahui dari ilmu sedikit demi sedikit, setapak demi setapak. Ya. Mohon maaf santri, ya jangan sampai lah nggak punya sholat duha. Jangan sampai nggak punya sholat. Santri nggak punya siwak. Rokok. Ya, mohon maaf, maksudnya mengamalkan ilmu sebisa yang kita mampu. Sebisa kita mampu, setahap demi setahap. Ya, karena semuanya makruf lah. Ya, di akhir zaman ini mohon maaf Tuhan. Ya, para santri, antum-antum ini yang lebih diharapkan ya. Kita mau mengharap, saya tidak merendahkan lembaga pendidikan apapun. Tapi rasanya, kalau kita mengharapkan santri kepada siapa lagi kita harapkan? Anak SMP, anak SMA di luar sana. Saya banyak punya kawan-kawan guru-guru SMA. Kadang-kadang transaksi narkoba di pinggir kelas biasa. Anak SMA diharapkan sebagai penerus bangsa, generasi muda. Allah, ngambilin anak tetangga. Ya mau kepingin pula kalian. Alhamdulillah kan. Loh, kok diharapkan apa? Saya tidak merendahkan lembaga pendidikan. Ya. Mohon maaf kalau hanya sekedar duit saja, rezeki saja. Sekarang mohon maaf, S1 itu apa sih? Ijazah S1. Kan? Repot kalau cari kerja, tapi insya Allah orang ahlul ilm keluar dari pesantren dapat ridho ayah dan guru. Dia mengamalkan ilmunya, kepingin khidmah kepada agama. Yang perempuan-perempuan insya Allah santri putri mengharapkan jadi istri-istri salihah insya Allah. Untuk suami yang soleh. Oh, yang amin banyak. Yang amin kan? Banyak kan? Santai, jangan berpikiran macam-macam. Udah banyak yang nunggu. Udah banyak yang ini tadi. Ya, kita sampaikan harapan besar lah. Kalau hanya urusan rezeki, berapa banyak sih urusan? Mohon maaf orang yang punya S1, S2 kemudian lagi kacau bingung mau cari kerja. Tapi santri, orang ahlul ilm, apalagi ada hafal Quran,
hafal alfiyah, ngerti hadis. Ya, orang lain tidak akan disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tidak akan disia-sia oleh Allah rezekinya, gampang insyaallah rezeki mengalir dari manapun jalur. Ya kan? Apalagi akhir zaman. Santri itu secara khusus rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung oleh Allah. Semuanya ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ditanggung oleh Allah. Semua hewan ditanggung oleh Allah. Masa pula santri Mustafawi yang ditanggung? Secara khusus ditanggung. Ya, urusan rezeki gampang, jangan mikir. Tapi yang penting itu tadi, sungguh-sungguh di dalam belajar, berusaha untuk mengamalkan ilmu, dan mohon maaf, bukan sekedar sebagian santri, sebagian saya tidak mengatakan semuanya. Sebagian santri kadang-kadang menganggap remeh amal sunnah-sunnah. Jangan dibiasakan untuk menganggap remeh amal sunnah. Ma'ruf sama antum semuanya, ya. Imam Nawawi punya kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Di situ disebutkan cerita ada orang yang tidak percaya dengan hadis, bukan tidak percaya tapi meremehkan. Kalau bangkit sebelum imam, kepalanya diganti kepala keledai. Kepala? Dia nganggap remeh, dilakukan masa sih jadi kepala keledai? Betul kan dia? Imam belum bangkit sujud, dia bangkit dari sujud. Dirubah oleh Allah kepala keledai. Disebut oleh Allah disebut oleh Imam Nawawi dalam Bustanul Arifin. Saya teringat dulu ada kawan. Nabi bersabda kan jelas, "Idza tata'aba ahadukum falyaqdim ma syaa." Kalau tata'ab itu muak. Sini orang bilang apa ya? Itu. Ya, kalau